Selamat malam Om dan Tante semua. Eh, Kabarnya baik-baik saja kan? Sehat semua kan? Oke. Malam ini adalah jadwal untuk absen public branch, dimana malam ini adalah kami akan menyampaikan. Ini pertama kali Om dan Tante. Pertama kali channel YouTube saya terutama dinaikkan. Oke. Hari ini kita mengambil tema manajemen data pelanggan. Oke. Manajemen data pelanggan sendiri adalah teknikal dasar analytic hotspot. Nah, dari situ ada pengembangan 5 data yang akan kita share atau yang kita akan bahas di sini. Apa saja sih datanya tersebut? Satu adalah data luar, yang kedua adalah data transaksi, yang ketiga adalah data internal, yang keempat adalah data pelayanan, dan yang terakhir adalah data transaksi. Nah, itu apa saja sih nanti kita akan bahas satu-satu kayak gitu. Oke Om dan Tante semua, kita akan membahas satu-satu ya dari teknikal dasar dari Hotspot, yaitu manajemen data pelanggan. Manajemen data pelanggan itu ya apa saja sih yang akan kita bahas? Sebenarnya ada 5 data Om dan Tante. Yang pertama adalah data luar, data transisi, data internal, data pelayanan, dan data transaksi. Kita akan bedah satu-satu Om dan Tante semua. Tolong ya jangan di skip dulu. Kalaupun nanti ada yang belum tahu atau masih kurang jelas, saya intinya 24 jam Om dan Tante, melayani Om dan Tante semua, dari menyalakan dari menyalakan lampu sampai dengan mematikan lampu. Jadi 24 jam Om dan Tante saya bisa mengoptimalkan lah ketika Om dan Tante semua mengalami kebingungan dengan bisnis ini, pertama gitu. Oke, yang pertama kita mau membahas data luar dulu. Apa sih data luar? Yang kemarin itu sudah pas waktu absen publik sama Om Jun itu sudah dibahas juga, data luar, data transisi, data internal, data pelayanan, sama data transaksi. Nah, ini versi branch gitu, versi branch lebih lebih simpel aja gitu. Oke. Jadi lebih ke lapangannya seperti apa. Oke gitu Om dan Tante. Pertama yaitu kita akan membahas di data luar. Data luar apa sih? Data luar itu sebenarnya gini, simpelnya adalah mendata semua orang yang ada di muka bumi ini. Siapa sih orangnya? Makhluk hidup. Yang makhluk hidup ya bukan manusia yang bisa menggunakan gadget atau manusia yang bisa menggunakan media sosial gitu. Itu data luar Om dan Tante. Nah, terus kita menargetkan itu semua untuk beli di produk kita, itu kan nggak mungkin kayak gitu loh, nggak mungkin. Terus kita itu bisanya hanya mengambil peluang dari situ. Barat nih, kita punya Facebook nih Om, kita menggunakan Facebook gitu, percontohan kita menggunakan Facebook. Kita di Facebook itu sebenarnya ada berapa sih yang harusnya dijalankan gitu. Satu adalah pertemanan yang Om dan Tante itu harus penuhi minimal ya 3.000 sampai 5.000 pertemanan di Facebook. Itu pertemanan user ya, jangan pertemanan jaringan. Maksudnya jaringan itu kalau teman-teman agen itu teman-teman reseller itu jangan semua pertemanan itu adalah reseller semua, kan sama saja bohong. Jadi teman-teman reseller ya pertemanannya itu ya sama user, komunitas kayak gitu-gitu Om dan Tante. Dia lebih lebih tepat sasarannya, tepat minat kayak gitu. Terus langkah baiknya seperti apa sih? Satu akun itu dibuat gimana gitu loh? Apakah semua genre, bukan genre, apakah semua yang saya jual itu harus masuk ke situ semua? Contoh nih, aku suka mancing, aku suka bola, aku suka volley. Apakah semua 3 produkku itu akan masuk di satu akunku? Nah, itu salah menurut Anda. Salah gitu loh. Lakukan itu satu genre, atau kita nyebutnya adalah cabang olahraga ya kalau nggak salah. Cabang olahraga itu cabur gitu. Bola. Kita di situ pelayanan bola semua, pertemanan bola,
terus postingan itu pula semua, testimoni juga pula, itu sampai dipenuhi di 5.000 pertemanan Facebook seperti itu Om dan Tante, ya kan. Nah terus gimana Om ketika ada di daerah tertentu itu mancing, gimana ya Om dan Tante buat satu akun lagi, penuhi dengan role model yang sama dengan bola yang tadi gitu loh. Tuh Om, simpelnya seperti itu Om dan Tante. Jadi lebih apa ya, lebih tepat minat, tepat sasaran gitu kan. Nggak mungkin, contoh gini, ketika Om dan Tante itu jualan sisir gitu jualan sisir, nggak mungkin Om dan Tante itu menawarkan orang yang nggak punya rambut, kan nggak mungkin. Pasti Om dan Tante itu menawarkan ke satu adalah wanita yang punya rambut gitu, atau laki-laki yang model, atau dia itu seorang apa ya, yang suka sama penampilan dan lain-lain gitu, menjaga penampilan gitu. Terus ketika Om dan Tante menawarkan hijab kan nggak mungkin ke laki-laki kan gitu. Ya bisa, itu kan buat istrinya atau buat saudaranya bisa, tapi lebih tepat minatnya itu ke wanita kayak gitu. Oke, terus Om, ketika itu sudah saya lakukan semua nih, data Facebook itu sudah saya naikkan sampai 5.000 pertemanan Facebook, tapi kok nggak ada ini ya Om, orderan ya Om. Wah itu berarti belum tepat minat lagi. Belum tepat minatnya di mana Om? Satu, pertemananmu itu hanya ibarat nih, kamu klasifikasikan ibarat teman-teman mancing yang suka mancing itu orang-orang tua kayak gitu, yang nggak suka media sosial atau nggak pernah memegang media sosial, itu kan salah juga. Nah itu coba dikoreksi deh dari situ. Terus keduanya adalah waktu posting kita itu di jam-jam yang Om dan Tante itu menempatkan diri Om dan Tante itu ada di rumah dan megang handphone. Contoh di pagi hari, terus di sore hari, dan di malam hari. Jadi waktu-waktu optimalnya. Ini kita bicaranya orang Indonesia ya. Kita bicara orang Indonesia. Orang Indonesia itu ketika pagi itu berangkat kerja, ya kan? Berangkat kerja jam 8 pagi sampai sore itu jam 4 sore atau jam 5 sore baru sampai rumah. Dia pasti sampai rumah nggak mungkin dong pegang handphone terus cari-cari scroll tentang produk jersey, kan nggak mungkin. Terus optimalnya jam berapa Om kalau gitu? Ya kita tunggu sampai pada maghrib atau pada isya. Nah sebelum itu mereka pegang handphone, kita udah posting dulu di situ Om dan Tante. Kita nyebar jaring di situ, ya kan? Nah itu namanya data transisi di situ Om. Kalau rekan pengujian di situ. Jadi tepat minat dan waktu yang pas gitu loh untuk posting dan memberikan promo terhadap calon user kayak gitu dan Tante. Semua itu jam-jam tertentu. Jadi kita tahu lah di daerah timur itu jam berapa, di daerah Jawa jam berapa, terus daerah Sumatera jam berapa. Jadi Om Tante bisa menempatkan sendiri nanti akhirnya gitu. Oh timingnya ini jam ini kita seperti kesini, kita kesini, dan komunitas ini seperti itu Om dan Tante. Itu ya. Oke, kita lanjut di data internal. Oke, data internal itu simpel juga. Itu masih ada hubungannya dengan data transisi yang tadi. Ketika kita menyebar jaring Om dan Tante, kita menyebar jaring di media sosial Facebook, terus grup Facebook kayak gitu, komunitas Facebook dan lain-lain. Nah itu nanti akan terjadinya komunikasi terhadap user. Komunikasi terhadap user itu kayak user tertarik dengan iklan kita. Contohnya dia itu DM kita kalau kita pakai IG, Instagram, DM kita, terus Messenger kayak gitu. Jadi banyak media sosial yang bisa digunakan sebenarnya. Oke.
Jadi contoh ya, gampangnya adalah Messenger di Facebook, lagi masih di Facebook Messenger, Mas atau Gan, saya mau minat nih dengan ini jersey ini, gimana cara ordernya. Nah itu om dan tante jangan langsung dibalas di situ, om dan tante langsung jangan di apa ya namanya, di komunikasinya jangan diterusin di Messenger itu. Kenapa gitu? Karena gini om dan tante, di Facebook itu mau ataupun di Messenger, om dan tante nanti untuk rekornya, data rekornya itu nggak ada gitu, langsung tarik ke WA. Oke, tarik ke WA itu bukan om dan tante itu yang memberikan WA, tapi minta ketika itu laki-laki ya atau perempuan, gini kan, bisa ndak tinggalkan nomor WA, nanti akan kita hubungi melalui WA agar data pesanan yang kita buat nanti atau atau akan yang buat nanti tidak apa namanya, tidak terbuang atau tidak bisa terekod dan lain-lain seperti itu om. Jadi lebih apa ya, lebih safe lah terhadap user seperti itu. Nah oke, setelah nanti user itu mengirimkan WA, langsung om dan tante WA, mengenalkan bahwa diri om dan tante itu adalah reseller ataupun agen ataupun jaringan Regarspot seperti itu. Terus om atau Gan, tolong simpan ya nomor ini biar biar om bisa melihat story WA saya, atau om bisa melihat promo-promo yang terbaru dari Regarspot dan lain-lain seperti itu om. Nah terus setelah itu nanti ketika udah saling simpan, otomatis kan udah oke nih, om dan tante udah dapet apa namanya, udah dapet kontaknya nih ya kan, udah dapet kontaknya. Nah om dan tante juga akan melihat story WA om dan tante itu benar-benar dilihat enggak dengan orang itu atau dengan user om nanti gitu loh, yang ada di WA om dan tante semua, termasuk data internal gitu. Nah ketika di WA nanti udah banyak yang melihat atau udah banyak yang apa ya namanya, mengikuti om dan tante semua, nah itu udah berhasil di data internalnya apapun data yang tadi, data transaksi tadi kayak gitu om. Nah dari situ kita berlanjut di data pelayanan, karena setelah ini akan ada hubungannya dengan itu gitu loh. Ketika kita sudah melakukan promosi di Facebook, terus kita tarik ke WA, lah ini lanjut di pelayanannya om dan tante seperti apa. Oke om dan tante semua, poin ketiga kita membahas data pelayanan. Data pelayanan itu apa sih? Oke, data pelayanan itu yang kita dapat dari WA. Data pelayanan dari nanti data pelayanan itu wujudnya ada 3 om dan tante. Satu adalah PHP, yang kedua adalah proposis, yang ketiga adalah transaksi. Nah kita bahas dulu yang gini, data pelayanan itu kita dapat dari mana sih? Data pelayanan kita dapat dari penuntutan masalah yang pertama tadi, dari kita posting Facebook, terus kita mendapatkan kontak user dari Messenger ataupun dari media yang lain, terus kita tarik ke WA. Oke, dari kita tarik ke WA, nanti kita mendapat apa namanya, yang disebut data pelayanan. Data pelayanan itu nanti ada 3 jenisnya yang saya bahas tadi, PHP, promosis, dan transaksi. Udah bahas PHP itu kayak apa ya, PHP itu apa tuh? Oke. PHP itu adalah pemberi harapan palsu. Jadi ada pasti om dan tante pernah mendapatkan apa namanya, pernah mendapatkan kasus itu pastinya, yang teman-teman yang lama pasti udah tahu itu PHP. Ada user datang, om ini berapa, om ini bisa denda, om ini jadinya tanggal berapa, berapa hari siap kirim dan lain-lain. Dan akhirnya apa, dihubungi nggak jadi, dihubungi nggak ada respon dan lain-lain. Pasti om dan tante yang udah lama nih di jaringan kita itu pasti mengalami itu, pasti kayak gitu PHP.
Terus yang kedua adalah prognosis. Nah, prognosis itu kayak gini Om dan Tante. Jadi ada yang pesan nih, Om, kan saya mau pesan ini 5 pieces gitu atau 1 pieces. Terus biasanya seperti ini, terus apa namanya ini, logonya ini dan lain-lain. Nah, kita inputkan ke aplikasi kita gitu. Nah, itu nanti setelah kita customkan, ya kan, kita custom di Regar, itu nanti apa namanya, prognosis itu nanti akan yang akan menghasilkan transaksi yang bukan 100% ya, tapi 95% akan mendatangkan transaksi gitu. Nah, prognosis ini itu gini loh dan tante. Prognosis itu adalah orang yang pesan itu benar-benar pesan gitu, dan kita udah save gitu loh. Kita udah save itu kita udah mengamankan transaksi, kita sudah mengamankan data mereka. Dia mengirimkan data pesanan, dia sudah mengirimkan data desainnya, dia sudah mengirimkan data yang akan dipesan seperti itu kayak alamat, terus nama, size, nomor dan lain-lain. Nah, kita udah save dulu. Nah, itu namanya prognosis. Tinggal kita ngedilkan tentang ketika desain sudah jadi, nota sudah ada, terus PO juga sudah ada, tinggal nunggu transaksi dari mereka seperti itu. Nah, terus lanjut di poin ketiganya, yaitu transaksi. Nah, dari yang pertama tadi adalah PHP, prognosis, dan transaksi. Nah, ini adalah yang terakhir yang sangat penting, yaitu keberhasilan Om dan Tante menawarkan produk sampai dengan melakukan pelayanan user atau melakukan penawaran terhadap customer kayak gitu, sampai benar-benar jadi transaksi seperti itu Om dan Tante. Paham ya? Sampai sini paham ya? Oke. Terus setelah itu kita lanjut di part terakhir. Oke, part terakhir itu yaitu Om dan Tante, malam hari ini sudah kita bahas tentang data luar, data transisi, data internal, dan data pelayanan. Dan yang terakhir adalah data transaksi. Oke. Kenapa data transaksi itu harus diukur Om dan Tante? Jadi gini, simpelnya adalah ketika kita tidak mengukur data transaksi yang kita lakukan, yang kita sudah lakukan itu. Contoh hari Senin kita sudah melakukan 3 pelayanan terhadap user. Terus di hari Selasa kita sudah melakukan 5 pelayanan terhadap user, dan di hari Rabu itu hanya 1. Nah, terus itu kelemahannya adalah ketika kita tidak mendata itu adalah kita tuh tidak konsisten, tidak konsisten. Kita tidak tahu arahnya dan tempat nilainya itu kemana, kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah ketika kita jualan dapat user, alhamdulillah. Nggak dapat ya bersabar. Nah, itu yang salah itu. Padahal semua itu bisa diukur gitu loh Om. Bisa diukur dari seberapa banyak pelayanan kita. Kalau di Regar Sport itu ukurannya adalah 10% dari pelayanan. 10% itu terdapat dari 50 pelayanan per hari, kita mendapatkan 5 transaksi per hari. Jadi hitungannya pasti ke situ. 50 pelayanan itu seperti apa Om ngitungnya? Cara hitungnya seperti apa? Contoh gini. Ini namanya di jam 6 sore, di jam 8 pagi Pak Marno menanyakan harga. Mas, harga 1 pieces berapa? Oke. Terus jam 10 Pak Marno tanya berbeda pertanyaan. Mas, desain ini bisa enggak? Nah, itu bukan 2 pelayanan untuk Anda, itu 1 pelayanan. Kenapa? Namanya Pak Marno. Kecuali di jam 8 itu Pak Marno, jam 10 itu Pak Blewa, terus di jam 11 itu Pak
Bambang. Nah itu ada 3 pelayanan. Jadi yang kita hitung itu adalah orangnya, bukan orang yang bertanya. Ketika orang yang bertanya itu kan cuma satu, bisa satu terus bertanya bolak-balik, itu cuma satu. Tapi ketika orangnya yang dihitung, dari Pak Marno, Pak Plewa, sama Pak Bambang, itu berarti kan ada 3 orang. Nah itu kita hitung sampai, kita melakukan itu sampai 50 pelayanan. Nah itu nanti dapat dipastikan dapat 5 transaksi per hari. Nah itu kalau nominalnya berapa atau jumlahnya berapa, pitches-nya itu teman-teman yang tahu nanti gitu. Entah itu nanti lusinan, entah itu nanti satu pitches, yang penting riset yang kita lakukan itu seperti itu, teman-teman, om dan tante. Riset yang kita lakukan atau riset yang kita riset yang kita peroleh atau riset yang kita dapat itu seperti itu, om dan tante. Jadi dari 50 pelayanan per hari akan mendapatkan 5 transaksi per hari, seperti itu. Dari penjelasan di awal sampai akhir tadi, tolong tinggalkan komen di bawah ya untuk masukan, om dan tante, kurang seperti apa sih penerangannya, kurang seperti apa om, dibuat ini om, tolong videonya buat ini, jadi lebih om dan tante itu lebih enak mendengarnya, lebih enak menontonnya. Kita pun juga akan menyampaikan lebih enak. Kita nggak anti kritik om dan tante, tenang saja, kita tidak anti kritik. Jadi apapun itu sampaikan saja, seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi dari awal, saya 24 jam om dan tante. Ketika om dan tante mengalami kesulitan pelayanan, terus kesulitan untuk biar pecah telur lah itu seperti apa, nanti konsultasi langsung om dan tante. Kita membuka 24 jam, kita nanti bisa lah sharing-sharing dengan saya atau dengan sam saya, seperti itu. Jadi itu om dan tante, kiranya yang bisa saya sampaikan itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sejahtera.